Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sehat-sehat semua ya kabarnya. Saya harap kabar kalian sehat-sehat semua dan tetap semangat untuk belajar online. Dan jangan lupa juga selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, lanjut. Untuk materi mapel pendidikan seni atau seni budaya ini, nanti saya yang akan mengajar kalian. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nia Khalifatunisa. Kalian bisa panggil saya Bu Nia. Oke, lanjut. Materi seni budaya ini kalian bisa menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis seperti pulpen dan lain-lain. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku semua kelas 7, pada materi seni budaya ini, kalian bisa membuka bab 9 di halaman 118. Yaitu materinya tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Pernahkah kalian lihat atau sudah mendengar, bahkan sudah paham ya, tekstil, ragam hias yang ada di dalam tekstil? Contohnya di batik kalian itu yang bisa buat seragam. Nah, itu merupakan salah satu teknik penerapan ragam hias pada tekstil. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini, sampean diharapkan bisa mendeskripsikan teknik ragam hias pada media tekstil. Terus kalian bisa menjelaskan apa saja fungsi-fungsi ragam hias pada tekstil. Serta kalian juga bisa menjelaskan jenis dan sifat bahan tekstil. Tahukah kalian, ya, apa itu atau bagaimana cara penerapan ragam hias pada tekstil yang bisa kalian lihat pada batik kalian itu, batik bajunya itu contohnya, itu tekniknya, penerapannya itu bagaimana, terus fungsinya apa saja, serta jenis dan bahan kain tekstilnya. Apakah kalian sudah dengar semuanya atau sudah pernah tahu? Jika kalian belum tahu, mari kita bahas bareng-bareng, atau bahkan yang sudah tahu kita ulas sekali lagi biar kalian lebih paham lagi ya. Teknik penerapan ragam hias pada bahan dasar tekstil itu ada beragam ya. Ada 5 caranya atau tekniknya. Bisa lihat pada gambar. Ada teknik membatik, ada teknik menenun, ada teknik menyulam, ada membordir, dan ada yang melukis. Jika membatik itu biasanya ada di kain dan menggunakan canting, bisa dicanting, bisa di print, atau bahkan disablon. Kalau menenun itu dengan cara memasukkan benang secara berselang-seling dengan kelompok benang yang melintang. Nah, kalau menyulam sendiri itu dengan media benang dan jarum jahit yang menggunakan keterampilan tangan secara manual. Sedangkan bordir itu menggunakan media benang dan jarum dan menggunakan bantuan mesin. Jadi beda dengan menyulam. Kalau menyulam itu secara manual, kalau membordir dengan bantuan mesin. Nah, sedangkan kalau melukis itu menggunakan hiasan kain dan menggunakan alat bahan dan cat. Bisa di kanvas atau di kain ya. Lanjut. Fungsinya apa saja? Kenapa kok bisa buat teknik itu? Nah, di sini ada banyak sekali fungsinya atau manfaatnya. Yang pertama, bisa menambah nilai-nilai estetika atau nilai-nilai keindahan. Yang kedua, bisa menambah nilai ekonomis atau nilai jual produk. Yang ketiga, menambah daya tarik pembeli. Bisa menambah nilai seni pada produk dan mewariskan budaya dari proses pembuatannya. Lanjut ke jenis dan sifat bahan tekstil.
Jenis dan sifat bahan tekstil, jenisnya ini ada dua pembagian, yaitu bahan yang tekstil alami dan bahan tekstil buatan. Bisa dilihat, tekstil alami itu bahannya bisa dari kapuk, kapas, sutra, wol, dan goni. Kalau bahan tekstil buatan itu dari nilon, dakron, dan polyester. Bisa kalian lihat itu tabelnya, bahannya kapuk, sifatnya itu halus, lemah. Bahannya katun, sifatnya kurang elastis. Bahan sutra itu licin, lentur. Bahan wol tidak mudah kusut. Kalau bahan dari goni itu tidak tahan lama. Nah, dari semua bahan-bahan ini, dari sifatnya itu ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Kalian bisa lihat sendiri dan bisa pahami itu di tabel. Ya, lanjut. Untuk bahan tekstil buatan. Nah, itu ada 3. Ada yang dari nilon, dakron, dan polyester. Sifatnya beragam-beragam. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalian bisa lihat di tabel. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya ada 5 teknik dalam penerapan ragam hias tekstil: membatik, menenun, menyulam, membordir, dan melukis. Ragam hias pada tekstil mempunyai banyak fungsi. Salah satunya dapat menambah nilai-nilai estetika atau nilai-nilai keindahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus jenis dan bahan tekstil ada 2 macam. Ada yang jenis tekstil alami dan tekstil buatan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tekstil alami itu berasal dari kapuk, kapas, sutra, wol, dan goni, yang mana mempunyai sifat yang beragam dan ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Kalau bahan tekstil buatan itu berasal dari nilon, dakron, dan polyester. Bagaimana? Kalian sudah paham? Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya, ya, bisa tanya di grup mana yang kurang paham. Nah, jika sudah paham, untuk tugas selanjutnya silahkan kalian membuat rangkuman dari materi ini di buku tulis kalian. Tidak usah dikirim ke WA. Besok jika sudah belajar tatap muka, nanti akan saya cek satu persatu rangkuman kalian. Ya, terima kasih untuk materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah buat kalian semuanya. Salam sehat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.